Halo Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Halo Madrid. Real Madrid akan menghadapi tantangan berat saat melawat ke Stadion Karaiskakis untuk menghadapi Olympiakos, sebuah tempat yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu stadion paling tidak bersahabat bagi Los Blancos. Misi mereka sederhana namun penuh tekanan, mematahkan kutukan tak pernah menang di Piraeus. Rekam jejak yang tidak mendukung ini membuat laga tengah pekan tersebut menjadi lebih dari sekadar pertandingan fase grup, menjadi ujian mental sekaligus momentum kebangkitan. Olympiakos memasuki laga dengan situasi yang kontradiktif. Meski tampil buruk di fase Liga-Liga Champions dan baru mengoleksi 2 poin, performa mereka di kompetisi domestik justru stabil dan penuh kepercayaan diri. Tekanan bagi skuad asuhan Jose Luis Mendilibar memang besar, namun dukungan publik Karaiskakis dan ketajaman Ayoub El Kaabi, yang mengoleksi 10 gol dari 16 laga, memberikan ancaman nyata bagi lini belakang Madrid yang tengah rapuh akibat absennya beberapa pemain kunci. Real Madrid sendiri datang dengan tekanan berbeda. Setelah kemenangan atas Valencia di La Liga, mereka gagal menang dalam 3 pertandingan beruntun di semua ajang. Posisi Xabi Alonso mulai dipertanyakan, dan kemenangan di Eropa dianggap penting untuk mengembalikan ritme tim serta meredakan kegelisahan internal. Absennya Carvajal, Militao, dan Mastantuono memaksa Alonso melakukan penyesuaian taktik, kemungkinan dengan pola 4-3-1-2 yang menempatkan Jude Bellingham sebagai pengatur serangan di belakang duet Mbappe dan Vinicius. Sejarah pertemuan kedua tim juga bukan kabar baik bagi Madrid. Dari 4 laga terakhir mereka di Yunani, tidak satu pun berakhir dengan kemenangan. 3 kali imbang dan 1 kekalahan menjadi gambaran jelas sulitnya menghadapi Olympiakos di kandang sendiri. Atmosfer Karaiskakis yang terkenal bising dan penuh tekanan seringkali menjadi faktor penentu. Meski begitu, Real Madrid tetap memiliki kualitas individual yang dapat mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Kebutuhan akan kemenangan besar dan motivasi untuk mematahkan rekor buruk diprediksi menjadi dorongan ekstra. Jika mampu menjaga kontrol dan memaksimalkan kreativitas lini depan, Madrid punya peluang untuk akhirnya menorehkan kemenangan pertama mereka di Karaiskakis, sebuah catatan yang bisa menjadi titik balik musim mereka. Real Madrid akan bertandang ke Athena untuk menghadapi Olympiakos pada matchday 5 Liga Champions 2025-26 dengan tekanan besar yang membayangi. Los Merengues sedang berada dalam periode sulit setelah gagal meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir mereka, termasuk kekalahan menyakitkan dari Liverpool di kompetisi Eropa. Situasi ini membuat duel di Yunani menjadi sangat krusial, baik untuk menjaga peluang lolos maupun memulihkan kepercayaan diri skuad. Menjelang laga tersebut, Xabi Alonso merilis daftar skuad yang dibawanya ke Athena. Kabar baik datang dari Aurelien Tchouaméni, yang kembali setelah absen akibat cedera melawan Rayo Vallecano dan Elche. Kehadiran gelandang Prancis itu menjadi dorongan penting, terutama karena Madrid sedang kekurangan stok pemain bertahan. Alonso bahkan mempertimbangkan menurunkan Tchouaméni sebagai bek tengah darurat, mengingat situasi di lini belakang sangat kritis. Masalah justru datang dari sektor penjaga gawang dan pertahanan. Thibaut Courtois dipastikan absen karena gastroenteritis, sedangkan Dean Huijsen juga tidak ikut terbang setelah merasa tidak nyaman dan tidak ambil bagian dalam sesi latihan terakhir. Keduanya menambah panjang daftar pemain yang cedera atau tidak tersedia, bergabung dengan Antonio Rudiger, David Alaba, dan Dani Carvajal yang sudah lebih dulu absen. Dengan kondisi tersebut, Raul Asensio menjadi satu-satunya bek tengah senior yang benar-benar fit. Situasi ini memaksa Alonso untuk mempersiapkan berbagai skenario darurat termasuk menurunkan Tchouaméni di jantung pertahanan. Di bawah Mistar, Andriy Lunin dipastikan menjadi starter menggantikan Courtois, sementara kiper muda Javi Navarro mendapat panggilan sebagai penjaga gawang ketiga. Krisis pemain ini membuat duel melawan Olympiakos sengit. Real Madrid datang dengan tekanan tinggi dan skuad yang tidak ideal, tetapi kemenangan tetap menjadi keharusan untuk mengakhiri tren negatif serta menjaga asa di Liga Champions. Dalam 24 jam terakhir, nama Xabi Alonso menjadi pusat perhatian setelah muncul laporan yang menyebut bahwa posisinya di Real Madrid mulai goyah. Berbagai media Spanyol mengklaim bahwa sang pelatih telah kehilangan dukungan di ruang ganti dan beberapa pemain kunci bahkan disebut tidak lagi berada di pihaknya. Situasi ini memunculkan spekulasi besar bahwa Real Madrid tengah mempertimbangkan masa depannya.
Namun, laporan terbaru dari Marca memberikan gambaran yang jauh lebih jelas dan positif. Real Madrid dikabarkan telah mengambil keputusan penting. Klub sepenuhnya mendukung Xabi Alonso dan menegaskan bahwa ia tetap menjadi pemimpin proyek tim. Pesan internal klub sangat tegas. Alonso berada di atas semua pemain, berapapun status atau pengaruh mereka. Ia adalah otoritas tertinggi dalam tim dan keputusannya tidak diragukan. Termasuk dalam dukungan itu adalah pembelaan klub terhadap keputusan-keputusan sulit Alonso, seperti mencadangkan Vinicius Junior pada beberapa pertandingan. Bagi manajemen, langkah tersebut adalah bagian dari proses membangun keseimbangan dan disiplin tim, bukan tanda konflik internal. Keputusan ini juga menjadi jawaban langsung atas rumor mengenai kelompok anti-Alonso di ruang ganti, yang sebelumnya sempat meningkatkan tekanan terhadap pelatih asal Spanyol tersebut. Dengan dukungan penuh klub, Alonso kini memiliki landasan kuat untuk melanjutkan proyek jangka panjangnya. Meski demikian, Real Madrid tetap memberi pesan jelas. Dukungan ini harus dibalas dengan hasil di lapangan. Setelah serangkaian performa kurang memuaskan, Alonso diharapkan mampu mengembalikan stabilitas, memperbaiki dinamika tim, dan membawa Real Madrid kembali ke jalur kemenangan. Keputusan ini menandai bahwa klub berdiri di belakangnya, namun tanggung jawab untuk membuktikan diri tetap berada di pundaknya. Real Madrid dikabarkan ingin memulangkan Nico Paz, namun langkah itu tidak akan terjadi pada bursa transfer Januari seperti rumor yang beredar. Meski beberapa laporan menyebut Los Blancos membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah untuk mengatasi masalah kedalaman skuad pada pertengahan musim, Fabrizio Romano menegaskan bahwa rencana tersebut baru akan direalisasikan pada musim panas 2026. Nico Paz tampil impresif bersama Como musim ini dan menjadi salah satu motor permainan tim. Dalam 12 pertandingan sebagai starter, pemain muda Argentina itu mencatat 5 gol dan 4 assist, menunjukkan perkembangan signifikan yang membuat Madrid semakin yakin bahwa ia layak kembali ke Santiago Bernabeu. Performa ini sempat memunculkan spekulasi bahwa Madrid ingin mempercepat kepulangannya demi menambah kreativitas dan gol dari lini kedua. Namun, menurut Romano, Real Madrid telah menetapkan garis waktu yang berbeda. Klub memang berencana menjadikan Paz sebagai rekrutan pertama mereka untuk musim depan, tetapi klausul khusus dalam kontraknya hanya dapat diaktifkan pada bulan Juni. Nilai klausul tersebut mencapai sekitar 9 juta euro pada bursa musim panas mendatang, setelah sebelumnya berada di angka 8 juta euro setahun lalu. Karena klausul itu hanya berlaku di bulan Juni, Madrid tidak memiliki mekanisme untuk membawanya pulang pada Januari meskipun mereka menginginkannya. Di sisi lain, Como juga tidak berniat melepas Paz lebih awal karena ia menjadi bagian penting dalam proyek tim musim ini. Sang pemain sendiri disebut sudah memberikan lampu hijau untuk kembali ke Real Madrid pada akhir musim, sehingga semua pihak sepakat untuk menunggu hingga waktu yang tepat. Dengan demikian, Real Madrid tetap menargetkan Nico Paz sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka, namun kepulangannya baru dapat terwujud di bursa transfer musim panas 2026, bukan Januari. Rencana ini mencerminkan strategi klub yang ingin memastikan proses adaptasi dan transisi pemain berjalan ideal tanpa memaksa perubahan di tengah musim. Real Madrid menerima kabar buruk menjelang laga penting melawan Olympiakos, setelah klub mengonfirmasi bahwa Thibaut Courtois tidak akan bepergian ke Athena akibat gastroenteritis. Dalam pernyataan resmi, pihak klub menyebut bahwa hasil pemeriksaan medis menunjukkan Courtois mengalami infeksi saluran cerna akibat virus dan harus menjalani pemantauan lebih lanjut. Kondisi ini muncul setelah sang kiper meninggalkan Valde bebas lebih awal dan tidak mengikuti sesi latihan terakhir tim. Absennya Courtois menjadi pukulan signifikan bagi Real Madrid yang sedang berada dalam periode sulit, baik dari sisi performa maupun suasana ruang ganti. Kiper berusia 33 tahun itu merupakan salah satu figur paling penting di skuad, baik sebagai pemimpin maupun stabilisator dalam momen krusial. Ia telah tampil dalam seluruh 17 pertandingan musim ini dan mencatatkan 8 clean sheet, menjadikannya fondasi utama sistem pertahanan Xabi Alonso. Dengan Courtois tidak tersedia, Andriy Lunin dipastikan naik sebagai starter melawan Olympiakos. Meski belum memainkan satu pertandingan pun musim ini, penjaga gawang Ukraina tersebut sebelumnya selalu menunjukkan performa solid saat dipercaya menggantikan Courtois dalam musim-musim sebelumnya. Real Madrid kini membutuhkan ketenangan dan kualitas Lunin untuk menjaga peluang mereka bangkit dari tren negatif dalam 3 pertandingan terakhir yang semuanya berakhir tanpa kemenangan. Absennya Courtois juga menambah daftar masalah yang dihadapi Alonso, di tengah tekanan eksternal dan kondisi skuad yang semakin terbatas karena cedera. Pertandingan di Stadion Karaiskakis, yang terkenal sulit,
kini menjadi ujian mental sekaligus kesempatan bagi Lunin untuk kembali membuktikan dirinya di level tertinggi. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!